பணம் 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 பணத்தால் எதை வேணாலும் பண்ண முடியும் நினைக்கிறியாடா? Hello guys, welcome back to my channel Trending Glory 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Ajagia Tamil Magan. Film yang dirilis tahun 2007 ini disutradarai oleh Bharatan dan dibintangi oleh Thalapathy Joseph Vijay dan Sriya Saran. Ajagia Tamil Magan berkisah tentang dua pria berwajah kembar, namun salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk melihat kematian yang akan terjadi di masa depan. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria bernama Guru Murti sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah acara lomba lari 100 meter putra tingkat mahasiswa. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh beberapa pemuda. Ternyata, rival Guru Murti dalam perlombaan menyerangnya agar ia tidak jadi ikut lomba. Setelah mengalahkan para pemuda tadi, Guru berhasil tiba di TKP tepat waktu dan ia memenangkan perlombaan itu. Guru dan teman-temannya tinggal di sebuah kos milik seorang wanita yang bernama Shakila. Guru sangat baik hati. Suatu pagi, Guru mengantar anak tetangganya ke sekolah. Anak itu bernama Renuka. Guru juga membantu Renuka menulis sebuah puisi. Berkat puisi itu, Renuka berhasil menjadi juara deklamasi puisi di sekolah. Guru bertemu dengan seorang gadis bernama Abinaya di sebuah kuil. Ia terpesona dengan kecantikan Abi. Guru membuntuti Abi dan mendengar doa gadis itu. Abi berdoa agar temannya yang bernama Shakti bisa mengalahkan pelari hebat yang bernama Guru. Karena gadis ini mendoakan kekalahan dirinya, Guru mengerjainya. Ia menyamar menjadi seorang pendeta dan mengatakan bahwa agar terkabulnya sebuah doa, Abi harus melakukan ritual mengelilingi kuil sebanyak 8 putaran dan melompat menggunakan satu kaki. Saat melakukan ritual itu, pendeta sungguhan datang dan menegur Abi. Abi kemudian sadar jika Guru mengerjai dirinya. Setelah itu, Guru segera melarikan diri. Ketika perlombaan digelar, Abi hadir di sana. Ia memberikan dukungan kepada pelari yang bernama Shakti. Pertandingan itu pada akhirnya dimenangkan oleh Shakti. Abi kemudian mendatangi Guru dan mengejeknya. Ia melakukan itu sebagai balasan atas perbuatan Guru yang mengerjai dirinya ketika di kuil. Setelah selesai acara itu, Guru menaiki kereta api dan ia kemudian ditelepon oleh kedua orang tuanya. Ayah Guru marah karena Guru gagal memenangi perlombaan itu. Tetapi sang ibu tidak demikian. Ia menanyakan alasannya. Guru kemudian memberitahu sang ibu bahwa ia dengan sengaja mengalah setelah ia merasa iba kepada Shakti. Malam sebelum perlombaan, Guru bertemu dengan Shakti secara tidak sengaja. Ia diam-diam mendengar percakapan antara Shakti dan temannya. Shakti bermimpi ingin memenangi perlombaan itu agar ia bisa mendapatkan pekerjaan di bidang olahraga. Karena Shakti adalah orang yang menjadi tumpuan untuk menafkahi keluarganya.
Sang ibu justru bangga mendengar kebaikan hati yang dimiliki oleh anaknya ini. Saat guru menelpon, Abi mendengar percakapan itu dari awal hingga akhir dan ia mulai mengagumi guru. Setelah kejadian itu, mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih. Dear students, see, this is an important theory today. இல்ல நடுவுல பிட்டு ஓட்டுவீங்களா? Nonsense. நீ எல்லாம் MBA. Suatu hari saat perkuliahan sedang berlangsung, guru mengalami halusinasi. Ia melihat Renuka terjatuh dari loteng atas rumahnya ketika sedang mengambil sebuah bola. Guru segera menelpon ibu Renuka. Sang ibu mengatakan bahwa anaknya tidak ada di rumah saat itu karena ia sedang melakukan study tour. Tak lama setelah itu, Renuka pulang. Ia terlihat kecewa dan mengatakan bahwa study tournya dibatalkan karena tempat yang ingin mereka kunjungi ternyata dilanda banjir. Untuk menghibur sang anak, ibu Renuka memberikannya sebuah bola. Renuka terlihat senang. Ia bermain bola di lantai atas dan sejurus kemudian... Dua bulan setelah kejadian itu, guru dan Abi berkencan di sebuah kolam renang. Abi terkena cipratan air di kolam renang yang membuat ia basah kuyup. Guru kemudian menemaninya berganti pakaian di sebuah kamar resort. Ayah Abi yang bernama Anan melihat mereka masuk ke dalam kamar. Ia mengira jika Abi dan guru berbuat mesum. Ayah Abi kemudian meminta guru untuk melamar anaknya. அன்புள்ள அப்பா அம்மாவுக்கு அநேக நமஸ்காரங்கள். மகளை கண்டுபிடித்து விட்டேன். என்னடி இவன்? பிரசாதத்துக்கு முன்னாடி பீரங்கி. Guru adalah anak tunggal. Ia memiliki ayah yang bernama Natarajan dan ibu yang bernama Laksmi. Guru kemudian mengirim surat kepada kedua orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa ia ingin menikah. Kedua orang tuanya marah dan tidak terima jika guru harus menikah karena anaknya itu masih kuliah. Natarajan kemudian berangkat ke kota Chennai membawa pasukannya untuk menyerang orang tua Abi. Setibanya di sana, Abi dan guru berlutut meminta restu. Amarah Natarajan akhirnya reda. Ia kemudian merestui pernikahan mereka. Ketika menaiki roller coaster, guru kembali berhalusinasi. Ia melihat bis yang dinaiki oleh sang ayah dan anak buahnya tertabrak kereta api. Guru berusaha menelpon ayahnya, tetapi ponsel sang ayah tidak aktif. Ia menyusulnya menggunakan sepeda motor. Ketika melewati rel kereta api, mendadak sopir bis terkena serangan jantung dan bisnya terhenti di sana. Penumpang lain tidak menyadari kedatangan kereta api karena mereka asik nonton film di dalam bis yang tertutup tirai. Guru menemukan bis itu. Ia melompat masuk ke dalam bis dan meminta orang-orang keluar dari bis itu. Semua penumpang tadi akhirnya berhasil diselamatkan. Guru mulai terganggu dengan halusinasinya. Ia kemudian mendatangi seorang psikiater. Menurut sang dokter, guru memiliki indera keenam yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ia bisa melihat kematian yang akan terjadi di masa depan. Saat ibu guru mengetahui bahwa suaminya merestui pernikahan anaknya, Laksmi marah besar. Ia marah karena guru mencari sendiri pilihan hatinya. Sang ibu ingin agar jodoh anaknya ditentukan oleh dirinya. Tujuannya adalah agar sang menantu bisa lebih menghormati dirinya dan benar-benar gadis yang baik hati. Guru mengatur sebuah siasat. Ia membawa pulang Abi ke kampung halamannya. Ketika Laksmi bertemu Abi, gadis itu ternyata sangat baik dan dermawan yang membuat Laksmi terkesan. Laksmi akhirnya merestui hubungan antara guru dan Abi. Guru kembali berhalusinasi. Kali ini ia melihat Abi ditikam oleh dirinya sendiri dengan sebilah belati. Guru meminta Abi agar menjauhi dirinya supaya gadis ini tidak berakhir tragis seperti di dalam halusinasinya. Abi sendiri bingung dengan sikap guru. Ia kemudian memilih pergi meninggalkannya.
Suatu hari ketika mengunjungi kota Mumbai, guru melihat seorang pria yang wajahnya mirip sekali dengan dirinya. Pria ini bernama Prashad. Guru berniat mengejar Prashad karena Prashad adalah kemungkinan pria yang menikam Abi di dalam halusinasinya. Ketika ia mendekati mobil Prashad, sebuah mobil lain justru menabrak guru. Prashad adalah seorang rentenir. Ia sangat brutal dan berandal. Suatu hari, Prashad berkunjung ke kota Chennai menggunakan kereta api. Ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Sinta. Mereka kemudian memadu asmara di sebuah hotel. Setelahnya, Prashad meninggalkan Sinta. Prashad kemudian bertemu dengan Abi dan tentu saja Prashad tidak mengenalinya. Mengira jika Prashad adalah guru, Abi memeluk Prashad dan berkata bahwa ia rindu kepadanya. Abi kemudian mengajak Prashad pulang dan memintanya tinggal di rumah mereka. Suatu hari, Abi mengajak Prashad menonton sebuah video yang isinya adalah rekaman saat guru berada di kampung halamannya. Dari video inilah Prashad mengetahui bahwa wajah dirinya mirip dengan kekasih Abi yang bernama Guru. Ia juga mengenali keluarga Guru dan teman-temannya. Prashad mengambil kesempatan emas untuk tinggal di rumah mewah dan dicintai oleh gadis cantik, anak pengusaha kaya di wilayah Tamil Nadu. Prashad curhat kepada temannya yang bernama Said terkait perihal itu. Temannya menasihati Prashad agar bersikap baik supaya identitas dirinya tidak terbongkar. Prashad bahkan menemukan diari guru. Ia jadi tahu kebiasaan dan belajar untuk meniru guru. Prashad datang ke kampus. Di sana dosen dan para mahasiswa mengira jika Prashad adalah guru. Prashad kemudian diberikan piagam penghargaan sebagai mahasiswa yang paling jago menulis puisi. Setelah sesi penyerahan piagam, dosen meminta Prashad untuk menyampaikan puisinya. Prashad kebingungan karena ia tidak bisa menulis puisi seperti guru, tetapi ia tidak mau menyerah. Prashad diminta memberikan puisi dadakan terkait foto yang dipajangkan dalam sebuah proyektor. Ketika disuguhkan foto Abinaya, Prashad kemudian berkata seperti ini. Aku tidak tahu puisi. Wahai gadis cantik, aku tidak tahu puisi hebat selain dirimu. Penonton bertepuk tangan gemuruh menyambut puisi Prashad. Ternyata Prashad bisa membuat puisi dadakan dan bahkan saat diminta oleh seorang mahasiswa untuk membuat puisi hanya dengan menggunakan 3 huruf, Prashad kemudian berkata seperti ini. Ibu, mengucapkan kata ibu, tidak ada puisi yang lebih manis dari itu. Suatu hari, Anand menyerahkan semua harta warisannya kepada guru calon menantunya itu. Prashad sangat senang karena ia mendadak menjadi seorang jutawan. Ketika diminta tanda tangan, Prashad justru mengoyak kertas dokumen harta warisan tadi. Ia beralasan bahwa dirinya mencintai Abi secara tulus dan tidak menginginkan harta itu. Ketika curhat dengan Said, Prashad mengatakan bahwa ia sengaja mengoyak dokumen tersebut demi memenangkan hati Abi. Prashad ingin agar Abi benar-benar yakin bahwa ia mencintainya. Memiliki Abi berarti memiliki harta kekayaan Tuan Anand. Karena Abi adalah putri tunggal Tuan Anand. Guru terbangun dari pingsannya. Ia ingin segera berangkat ke Chennai. Tetapi dokter tidak mengizinkannya karena kondisi kesehatannya yang lemah. Guru kemudian menelpon kediaman Abi menggunakan ponsel milik salah satu dokter di sana. Hari itu, hari pertunangan Abi dan guru. Prashad mengangkat telepon itu. Setelah Prashad mengetahui bahwa guru yang menelpon, ia segera memutuskan sambungan telepon itu. Bahkan saat guru menghubungi ponsel Abi, Prashad segera mengambil ponsel itu dan setelah Abi pergi, ia membuang ponselnya ke dalam akuarium. Guru lari dari rumah sakit dan terbang ke Chennai. Ia menemukan Prashad sedang berdua-duaan dengan Abi di sebuah mall. Guru mencoba menghampiri mereka. Ketika Prashad melihat guru, ia menyalakan korek api yang membuat alarm kebakaran segera menyala. Orang-orang panik dan lari berhamburan.
Prasyad segera membawa Abi kabur dari guru dengan memanfaatkan kerumunan tadi. Prasyad meminta Abi pulang sendirian, sementara ia berusaha untuk mengelabui guru agar mengikuti dirinya. Mereka tiba di sebuah gudang tua yang penuh dengan mobil rongsokan. Guru kemudian terlibat perkelahian dengan Prasyad. Hei, Cino Rabia, மூலம் அவளுக்கு அழகான ஒரு வாரிசு. Hei! Dalam perkelahian itu, guru terdesak. Prasyad menjelaskan bahwa ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat ketika ia masih kecil. Dan karena itulah ia menjadi berandalan untuk menyambung hidupnya. Ia tidak akan melepaskan Abi demi harta. Ketika terlena menjelaskan tentang siapa dirinya, guru justru berhasil memukuli Prasyad dan menguncinya ke dalam sebuah ruangan. Guru bergegas menuju ke rumah Abi. Dan ketika masuk ke dalam, ia menemukan Prasyad sudah ada di ruang tamu. Ternyata Prasyad berhasil keluar sekalipun tadinya dikunci oleh guru dalam sebuah ruangan. Hei, nih, நமஸ்தே ஜி. நமஸ்தே ஜி. Prasyad bekerja sama dengan temannya Said untuk membuktikan bahwa dirinya adalah guru yang asli. Said berpura-pura menagih hutang atas nama Prasyad. Prasyad kemudian mengeluarkan kartu kredit miliknya dan mengatakan bahwa ia tidak perlu berhutang untuk membeli emas karena ia memiliki banyak uang. Sedangkan guru, ia tidak memiliki kartu kredit yang membuat Abi dan ayahnya mengira jika guru adalah Prasyad. Anan mencoba menelpon polisi, tetapi Prasyad melarangnya. Ia berdalih tidak ingin berita tentang keluarga itu dikonsumsi oleh pihak media jika mereka melibatkan polisi. Guru tidak kehabisan akal. Ia meminta Prasyad untuk tanda tangan untuk membuktikan siapa guru yang asli. Ternyata saat tanda tangan, Prasyad bisa meniru tanda tangan guru. Ia bahkan memiliki identitas pribadi atas nama guru. Abi dan ayahnya mengusir guru yang asli dari rumah mereka. Guru mendatangi teman-temannya. Ia mengatakan bahwa Prasyad sedang menyamar menjadi dirinya dan tinggal di rumah Abi. Untuk membuktikan mana guru yang asli dan mana yang palsu, teman guru menelpon Prasyad. Mereka menanyakannya tentang momen-momen penting yang mereka pernah lalui bersama. Dan Prasyad bisa menjawab semua pertanyaan mereka dengan membaca buku diari milik guru. Teman-teman guru justru curiga jika guru bukanlah guru yang asli. Salah satu temannya meminta guru untuk membuktikan siapa guru yang asli dengan mengadakan lomba lari. Karena guru yang asli pasti jago lari. Abi setuju dengan ide itu. Ia membawa Prasyad ke lapangan untuk diadu sprint dengan guru. Prasyad mulai ketakutan. Tetapi ia tidak punya pilihan. Perlombaan pun dimulai. Guru menggunakan kostum warna merah. Dan ia melesat cepat meninggalkan Prasyad. Tetapi sejurus kemudian... Kondisi kesehatan guru yang belum pulih membuat sakitnya kambuh. Prasyad akhirnya mendahului guru dan keluar menjadi pemenang. Sejak saat itulah, Abi dan teman-teman guru yang lain yakin jika Prasyad adalah guru yang asli. Prasyad kembali menemui sohibnya Said. Menurut Said, untuk memiliki Abi seutuhnya tanpa gangguan guru, Prasyad harus meniduri Abi demi mendapatkan kesuciannya, sekalipun mereka belum menikah. Prasyad setuju dengan ide brilian Said. Ia bergegas pergi. Tak lama setelah itu, guru masuk ke dalam ruangan itu dan menyamar menjadi Prasyad. Guru berpura-pura mabuk dan lupa dengan apa yang baru saja mereka bicarakan. Ia bertanya kepada Said dan sekali lagi Said membeberkan rencana jahat itu. Setelah mengetahui rahasia itu, guru kemudian memukuli Said. எங்கேயாவது பக்கத்துல resort. Prasyad membawa Abi ke sebuah resort. Ia bersiap menggagahinya. Guru menyusul mereka dengan menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, guru dihadang oleh Said dan anak buahnya. Anak buah Said menyerang guru dengan bambu yang ada di dalam sebuah truk. Guru berhasil melompat ke dalam truk dan memukuli mereka. Truk tadi kemudian menabrak truk lain dan meledak.
Sedangkan guru sendiri ia berhasil melompat ke mobil Said. Tetapi Said malah berniat menabraknya dan sejurus kemudian Said tewas di tempat sedangkan guru berhasil selamat. Guru juga berhasil menemukan resort di mana Prasad membawa Abi. Sementara di kamar resort, Abi berbicara tentang masa lalu di mana ia dan guru pernah berduaan di kamar itu ketika Abi ganti baju dan mereka kepergok sang ayah. Prasad salah tafsir. Ia mengira jika Abi dan guru pernah tidur berdua di kamar itu. Ia segera mengajak Abi berhubungan badan dengan berkata, "Ayo Abi, mari kita lakukan. Sama seperti yang dulu pernah kita lakukan di sini." Mendengar ucapan Prasad, Abi sadar jika dia bukanlah guru yang asli. Karena ia dan guru tidak pernah berhubungan badan. Setelah mengetahui rahasianya terbongkar, Prasad berusaha untuk memperkosa Abi. Beruntung, guru tiba di kamar itu. Ia menerobos masuk ke dalam melalui jendela. Guru meminta Abi melarikan diri. Ketika Abi keluar, Prasad justru mengejarnya. Mereka bertiga tiba di sebuah reruntuhan bangunan persis seperti di dalam halusinasi guru. Di sana ada patung dewa. Guru berusaha melindungi Abi dari serangan Prasad dengan memanfaatkan trisula dari patung itu. Sedangkan Prasad, ia menyerang mereka menggunakan belati yang diambil dari patung itu. Abi berhasil melarikan diri ketika Prasad dan guru sedang berduel hebat. Pada akhirnya guru kalah dan momen itu dimanfaatkan Prasad untuk kembali mengejar Abi. Ketika Prasad mencekik leher Abi, guru berniat menikamnya dari belakang. Tetapi Prasad justru didorong oleh Abi yang membuat guru secara tidak sengaja menikam Abi. Abi pingsan akibat tikaman itu. Guru berusaha membawanya ke rumah sakit, tetapi ia justru dipukuli menggunakan sebatang kayu yang membuat guru juga pingsan. Di saat itulah Prasad menukar pakaiannya dengan guru. Ia memukuli guru dan membuangnya di antara puing reruntuhan bangunan. Prasad membawa Abi ke rumah sakit. Nyawa Abi akhirnya berhasil diselamatkan dan Abi tertipu oleh muslihat Prasad. Ia mengira jika Prasad adalah guru. Abi kemudian curhat kepada Prasad. Ia meminta maaf karena telah menyakiti guru selama ini. Ia bahkan mengutuk keras tindakan Prasad. Tidak tahan mendengar dirinya dijelek-jelekan oleh Abi. Prasad berteriak dengan mengatakan, "Tidak!" Sejurus kemudian guru masuk ke dalam ruangan itu. Film ditutup dengan adegan di mana Prasad meminta maaf kepada Abi dan guru. Ia merasa dibutakan karena uang yang membuatnya menjadi begitu serakah dan beringas. Ajaibnya, Abi dan guru mau memaafkan Prasad. Prasad kemudian keluar dari rumah sakit dan ia bertemu dengan Sinta, wanita yang dulu pernah ia tiduri saat pertama kali datang ke kota Chennai. Prasad memutuskan untuk menjadi orang baik dan ia siap menikahi Sinta. Dan di sisi lain, guru akhirnya menikah dengan Abi. Dan film pun berakhir.